Pemirsa Cahaya Mahacahaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cahaya Mahacahaya kali ini hadir bersama kita semua ditemani oleh Aki Naufal. Assalamualaikum Aki. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Jadi pemirsa, pada kesempatan ini, episode baru ini, kita akan berdialog mengenai hijrah. Pertanyaan-pertanyaan seputar hijrah sudah saya siapkan untuk Aki ya. Iya, oke. Mungkin Aki kalau boleh langsung saya ingin langsung nih ngobrol sama Iya, Aki. oke. Ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau boleh tahu sejak kapan sih Aki yakin berhijrah? Kalau yakin berhijrah itu alhamdulillah udah sekitar 2 tahun lebih mungkinan. Dan itu pertama kalinya di Yogyakarta. Di Yogyakarta. Jadi untuk yakin itu sendiri sebenarnya pertama hidayah memang murni milik Allah Azza wa Jal. Tidak bisa diusahakan. Mungkin bisa diusahakan, tapi pada akhirnya hanya di tangan Allah semata. Betul. Jadi perlu usaha juga dalam Perlu usaha jelas. Dan ada lagi Aki, hijrah sendiri menurut Aki itu seperti apa sih? Hijrah itu sebenarnya gampang kita sebagai muslim, apalagi sebagai orang-orang yang beriman kepada hari akhir, juga kepada kematian. Hijrah itu kita harus menyontoh kepada generasi terbaik umat ini, para sahabat, sebagaimana radhiyallahu anhum ajma'in, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radu an wa man ittaba'ahum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Allah ridha kepada mereka, mereka juga ridha kepada Allah gitu. Kemudian Allah siapkan bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dzalikal fawzul azim, dan itulah kesuksesan yang besar. Kita bisa melihat akhi, bahwasannya para sahabat dulu mereka berhijrah, mereka meninggalkan harta, mereka meninggalkan sanak saudara, mereka meninggalkan perdagangan-perdagangan, tidak membawa bekal sedikit pun karena waktu itu masih dalam gencatan kafir Quraisy. Maka ketika kita melihat diri kita sekarang, hampir tidak ada yang kita tinggalkan para jamaah sekalian. Kawan-kawan ya, kawan-kawan bukan jamaah, ini kawan-kawan semuanya yang mungkin di luar sana masih hijrah atau apa sih gitu. Jadi kalau kita melihat kisah mereka, membuat akhirnya merasa untuk orang yang merasa hijrah itu berat, ternyata hijrah kita itu masih sangat kecil gitu. Buat anak hijrah itu gitu. Kita menuju kepada Allah dengan ikhlas, kemudian meninggalkan segala keburukan kita yang pernah kita lakukan, tidak mengungkitnya yang sudah sudah Allah tutupi. Ya, terima kasih. Terus ada lagi nih Aki, jadi apa sih yang memotivasi Aki untuk berhijrah? Kalau boleh tahu. Kembali lagi ke pertama tadi sih ya, akhirian ya. Untuk motivasi sendiri, ana jujur sama diri ana sendiri, pertama kali ana rasa Allah yang hadirkan hidayah itu dalam hati ana gitu. Ana tiba-tiba tersadar bahwasannya apa yang kita cari gitu kan. Taruh kata kita sudah menjadi orang terbaik di dunia, dalam akhirat, dalam dunia ini, bukan dalam akhirat, dalam dunia ini kita sudah miliki semua yang kita miliki. Nah, kita sudah miliki. Kita sudah miliki seluruh yang ingin kita miliki di dunia ini. Lantas apa gitu? Apakah kematian itu akan lari dari kita? Enggak, kawan-kawan semua. Pada akhirnya kematian yang akan menghampiri kita, dan tidaklah tertinggal kecuali apa amal-amal yang ada berada pada kita nanti di alam kubur, alam barzakh. Sebagaimana kita imani, sebagaimana itu pasti datang. Sebagaimana para imam-imam terdahulu mengingatkan, tidak ada yang paling kita ingkari di dunia ini yang dia lebih pasti datangnya dibanding hari esok, kecuali kematian. Dia paling dilupakan padahal dia lebih pasti datangnya dibanding hari esok. Karena bisa jadi hari ini kita tidak sampai pada hari esok, malam ini kita meninggal dunia. Nah. Baik Aki, mungkin pertanyaan selanjutnya nih, dalam berhijrah pastinya ada sebuah kendala gitu. Iya betul. Kendala apa aja yang mungkin Aki rasakan waktu menjalani hijrah ini? Oh, oke. Kendala ini sebenarnya tergantung cara melihat ya, Akhi.
Yang pasti kalau kendala itu pasti kawan-kawan sekitar. Dulunya anak pribadi juga musisi, ya kan. Jadi mungkin akan orang ada ya biasa cibiran, mungkin kok kamu sekarang seperti ini gitu. Kok kamu sekarang seperti itu? Kamu kok berubah gitu. Alangkah baiknya seseorang ketika dia sudah berada di atas kebenaran dan dia tahu yang dia jalani benar, harusnya dengan bangga dia menyebutkan, "Nah, ini anak yang sekarang. Ini anak yang sekarang. Nah, ini anak yang sekarang, anak yang dulu sudah selesai." Mungkin teman-teman ada yang dulunya mungkin pernah mabuk atau pernah berzina bahkan. Semoga Allah mengampuni kita jika kita pernah melakukannya gitu ya. Kan ada yang pernah mencuri. Islam itu sifatnya menghapus segala dosa yang telah lalu kawan-kawan semuanya. Ketika sudah berhijrah maka Allah ampuni seluruhnya. Dan Allah itu Maha mengerti kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istaqimu walan tukhsu." Beristiqamalah kalian dalam agama ini dan kalian gak akan mampu. Makanya Allah selalu menggampirkan dalam Al-Qur'an itu, "Wattaqullah." Bertakwa kepada Allah, kemudian bertaubatlah kepadanya. "Tsumma tubu." Kemudian bertaubatlah. "Tsumma astaghfiru." Kemudian beristighfarlah. Karena hatta kita sudah menjalani jalan hijrah ini, maka kita nggak mungkin tidak akan menemui lagi maksiat-maksiat itu. Kita akan terus berbuat kesalahan. Tetapi jangan lupa juga, wa huwa tawwabur rahim. Allah itu Maha menerima taubat, juga Maha pengasih, lagi Maha penyayang. Itu yang harus kita ingat, akhi. Jadi di dalam tadi sendiri kan di dalam kendala itu yang susah sekali untuk dilepaskan untuk karena hijrah itu ada nggak? Yang susah? Ada tuh sebenarnya bukan ninggalin keburukannya itu ya yang bikin sulit. Pertama tadi yang akan bergejolak pertama itu yaitu mungkin sana keluarga bahkan ya. Sana keluarga itu bahkan kok kamu begini sekarang, mungkin ya sangat jauh berbeda kan akhlak kita mungkin, atau cara kita bergaul, kemudian kita jadi rajin ke masjid dan lain-lain. Mungkin kebanyakan orang di luar sana ini jadi aneh gitu kan, jadi aneh, apalagi untuk usia muda kebanyakan kan masih main-main, tapi kita sudah seperti ini, mungkin buat orang kebanyakan aneh gitu. Cuma kembali lagi tadi, yang sulit untuk ditinggalkan itu ingatan kita bahwasanya kita pernah melakukan hal ini dan hal itu gitu, dan kita nggak tahu Allah sudah ampuni apa belum. Itu yang membuat kita mengusik jiwa, mengusik pikiran. Jadi memang saat kita sudah berhijrah, selain kita memohon ampun kepada Allah gitu, kita harus menggabungkan 3 hal, yang mana 3 hal ini juga diingatkan oleh Nabi SAW. Kita harus meyakini 3 hal ini, kita menjalankan kaidah 3 ini, yaitu kita berharap kepada Allah, tetapi kita juga cemas. Ya. Jadi kita berharap dan kita yakini bahwasanya Allah Maha Pengampun. Tetapi kita juga cemas jika seandainya dosa kita ini tidak diampuni gitu loh. Jadi dalam Islam itu harap-harap cemas gitu. Kita berharap salat kita diterima, puasa kita diterima, tetapi kita juga cemas, sudah terpenuhikah rukunnya? Aku bertaubat. Taubat itu ada rukunnya. Kita menyesalinya, kemudian kita tinggalkan dosa itu, kemudian kita bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Dan ini disepakati oleh para ulama, ini rukun taubat. Tidak diterima taubat seorang hamba sebelum melakukan 3 ini. Bukan tidak mengulangi lagi ya, tetapi bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Adapun mengulangi lagi, kita ulang lagi taubat kita insyaallah. Seperti itu. Untuk dalam berhijrah ini, apa yang membuat kita menjadi istiqomah? Istiqomah, Masya Allah. Istiqomah ini hal yang paling berat. Kawan-kawan semuanya, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, saudara-saudaraku sekalian karena Allah dan karena agama ini. Seperti yang sudah saya ucapkan tadi, Nabi SAW kita berkata, istaqimu walan tukhsu gitu. Beristiqamahlah kalian dan kalian gak akan mampu. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, kullu bani Adam khata' gitu. Khata' ini isim mubalaghah, penyampaian bahwasannya manusia akan terus-menerus melakukan kesalahan.
kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam, setiap anak Adam, setiap manusia itu akan selalu terus menerus melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang kembali bertaubat. At-tawwabun, terus dia kembali bertaubat. Maka kunci istiqamah adalah ya antum semakin menjagalah, semakin kental hubungan antum dengan Allah gitu, semakin mudah untuk meninggalkan maksiat. Hati itu, kata para ulama salaf, kata ulama terdahulu, hati itu sama seperti air. Semakin banyak amal saleh, semakin banyak volume air. Maka ketika hatta sekalipun maksiat atau najis kita teteskan pada air yang banyak itu, maka dosa itu akan melebur. Dosa itu akan melebur dengan sendirinya. Maka kita jalankan terus, kita bertaubat, kembali bertaubat jika berdosa, kemudian kita perbanyak amal soleh. Kita tidak perlu keluarkan effort usaha untuk meninggalkan dosa ini gimana gitu. Kan kita membuat gitu kan, aku nih kok nggak bisa berhenti dari dosa ini.